Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Octavian Sultan Hakim. I'm from 2D4 LMB and my NRP is 33. Ya, di project ini adalah project terakhir. Ini adalah plan dari project terakhir saya. Saya menggunakan 3 lampu yang dimana lampu ini akan dikontrol dengan 3 LM. Ya, di sini saya menggunakan 3 ADC. Lalu di sini saya akan menggunakan tombol interrupt, dan ini adalah lampu indikator serta interface dari LCD 20x4. Oke, ini adalah bentuk dari rangkaian Proteusnya. Di sini saya menggunakan ADC, PWM, interrupt, lalu keypad dan I/O seperti biasanya dalam satu project di project akhir ini. Ini adalah user requirement-nya. Jadi sistem akan mendeteksi seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam ruangan atau gedung. Lalu ketika cahaya masuk itu akan diterima oleh sensor LM35. Lalu dari sensor tersebut akan memberikan input kepada microcontroller. Nah, di sini ada 3 lampu yang dikendalikan dengan LM35, jadi masing-masing lampu mempunyai 1 LM, dan di sini apabila sistem memiliki trouble atau semacamnya bisa langsung menekan tombol interrupt. Nah, di sini untuk petugasnya interface-nya akan sangat jelas sekali, dan ada tombol interrupt apabila terjadi masalah pada sistem. Lalu untuk membuat sistemnya ini program tidak terlalu rumit dan wiringnya sudah seperti biasa. Nah, daripada konvensional lebih mudah. Nah, di sini dari pengguna hanya menunggu sistem melakukan perintah secara otomatis, karena pengguna tidak perlu mengatur kecerahan lampu menggunakan dimmer ataupun potensiometer. Nah, di sini kita langsung ke ini. Ini adalah flowchartnya. Di sini saya menggunakan 3 ADC, di mana itu akan mengatur brightness-nya. Lalu kita ke MX Cube-nya. Ini adalah MX Cube-nya. Nah, di sini PD0 sampai PD7 ini saya gunakan sebagai LCD. Lalu ini untuk lampu indikator, ini untuk eksternal interrupt. Di sini GPIO input seperti biasa. Ini untuk keypad. Lalu di sini saya menggunakan timer 2 untuk PWM, dan di sini ADC 1 saya menggunakan 3 di sini untuk in 1, in 0 dan in 2. Nah, ini adalah konfigurasinya. Ini untuk keypadnya kita gunakan pull up. Lalu ini untuk interruptnya, eksternal interruptnya kita gunakan pull down. Oke, kita ke RCC-nya seperti biasa. RCC-nya kristal keramik. Lalu ini analog inputnya, ADC-nya. Ya, di sini untuk rank-nya ini di-enablekan scan conversion-nya, continuous conversion-nya. Lalu di sini rank-nya saya buat 3 untuk channel 0, channel 1 dan channel 2. Oke, di sini timers-nya ini untuk PWM-nya. Sini saya tidak menggunakan prescaler. Lalu di sini counter periodnya saya gunakan 2099. Oke, langsung ke clocknya. Clocknya seperti bisa menggunakan maksimum. Kita langsung ke micro UVision. Nah, di sini pertama-tama saya includekan ini terlebih dahulu. Lalu di sini void reverse dan integer to string untuk mengubah inputan tadi menjadi angka, input ADC menjadi angka. Ini adalah define untuk keypad. Define pin untuk keypad. Lalu ini adalah codingannya untuk keypad. Ya. Ini adalah codingannya untuk keypad. Lalu kita ke bawah. Ini kita panggil dulu PWM-nya.
Lalu kita panggil juga ini LCD-nya. Oke, langsung ke bawah. Nah, ini adalah codingan untuk indikator sistemnya, itu akan ngeblink, lampunya akan ngeblink. Lalu ini untuk PWM-nya saya seperti ini saja. Lalu keypad-nya ini untuk input dari keypad-nya itu sendiri. Ini adalah codingan ADC-nya, 3 ADC. Saya menggunakan pole for conversion untuk lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Oke, kita ke bawah. Di bawah ini adalah konfigurasi dari pin-nya. Ini adalah konfigurasi dari pin-nya. Lalu kita ke bawah lagi. Kita ke interrupt. Nah, ini adalah eksternal interrupt-nya. Nah, jadi ketika ini terjadi sesuatu, maka tombol ini akan ditekan dan interrupt akan mengaktifkan lampu. Oke. Sekarang kita langsung ke Proteus-nya. Ya, ini adalah rangkaian dari Proteus saya. Langsung kita let's go to the running. Oke. Ya, di sini ini adalah PWM yang saya gunakan. Lalu ini adalah input ADC-nya. Misal kita mengubah resistor 1 misal. Nanti secara lambat laun nanti nilai di sini akan berubah. Saya kita fullkan. Nah, ya, nilai di sini berubah. Lalu kita misal yang ADC 2 kita ubah. Kita fullkan misal. Nah, di sini akan berubah. Bentar, ini agak nge-lag ininya. Nah, ini sudah berubah angkanya. Tergantung dengan hambatan pada LM-nya ini. Ini saya andaikan ini adalah LM. Lalu bentar, yang ketiga masih belum itu. Nah, ini angkanya sudah berubah-ubah. Yang ketiga, ini apabila di fullkan. Jadi lampunya ini yang semulanya mati atau redup akan menyala terang, atau mungkin dari yang menyala terang itu akan menjadi redup. Nah, itu. Lalu misal kita di sini pencet keypadnya. Sebentar, masih buffering. Nah, ini keypadnya muncul angka 2. Misal kita pencet 4. Nah, ini muncul angka 4. Ini adalah implementasi pelajaran yang saya dapat pada praktikum dan teori juga. Lalu ini adalah PWM-nya yang akan mengontrol kecepatan motor. Misal kita ingin mengubah dari cycle-nya, itu bisa yang lewat yang tadi CCR-nya tadi kita ubah. Nah, di sini misal indikatornya ini kan mati nyala toggle-nya ini kan mati nyala. Nah, misal ini kita nyalakan, apabila terjadi sesuatu, misal kita klik. Nah, ini nyalanya akan lama daripada yang biasanya. Oke, sekian project. Ini adalah PWM-nya. Sekian, ini sudah nyala terus. Sekian project microcontroller final. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf Pak Anang. Nama saya Octavian Hakim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will demonstrate my project. This is I make
ADC project. If I increase it, the voltage increase too. Yeah. In this project, the input of the voltage is 3.3, and I use pin A2 for ADC and LCD interface with I2C. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.